penitipan anak atau TPA merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini yang berperan dalam memberikan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak ketika orang tua menjalankan aktivitas pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Agar seluruh layanan tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan sistem manajemen yang terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan. Melalui video ini, kami akan mengulas bagaimana manajemen pengelolaan yang diterapkan di TPA Kenanga Asri dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini secara holistik. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan TPA adalah manajemen program layanan. Program yang disusun harus mampu memenuhi kebutuhan pengasuhan sekaligus memberikan stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia anak. Di TPA Kenanga Asri, kegiatan harian dirancang secara terstruktur, mulai dari kedatangan anak, kegiatan bermain, makan bersama, istirahat, hingga penjemputan. Setiap aktivitas memiliki tujuan perkembangan yang berbeda, baik untuk menstimulasi kemampuan motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, maupun penanaman nilai agama dan moral. Untuk anak usia 3 tahun ke atas, pada pagi hari mengikuti kegiatan reguler KB atau TK terlebih dahulu. Saat anak datang, anak mengantre untuk melakukan pembiasaan membaca Iqra. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan reguler pembelajaran KB atau TK. Untuk anak usia 1 hingga 3 tahun yang mengikuti layanan penitipan, anak dapat diantar mulai pukul 7 hingga 7.30. Setelah datang, anak akan didampingi oleh pengasuh, sarapan pagi bersama, kemudian melakukan berbagai aktivitas sesuai minat dan kebutuhannya. Anak-anak toddler juga diperbolehkan mengikuti beberapa kegiatan kelompok KB maupun TK, sehingga mereka dapat belajar berinteraksi dengan teman yang lebih besar. Melalui kegiatan ini, anak yang lebih besar juga belajar berbagi, membantu, dan bersabar terhadap teman yang lebih kecil. Berikut rangkaian kegiatan yang ada di TPA Kenanga Asri. Setelah membaca Iqra, anak diajak untuk melakukan aktivitas pembiasaan pagi bersama. Diawali dengan membaca doa, Asmaul Husna, lalu kegiatan bermain yang menyenangkan agar anak tidak bosan. Toddler juga diajak untuk melakukan pembiasaan. Selanjutnya, anak-anak akan masuk ke kelas masing-masing. Untuk usia 3-4 tahun masuk ke kelas Aisyah. Di sini ada anak-anak dari kelas Aisyah. Di sini toddler terlihat mengikuti kegiatan yang ada di kelas Aisyah agar mereka belajar berinteraksi dengan teman yang lebih besar, dan anak yang lebih besar juga belajar untuk berbagi, membantu, dan bersabar terhadap teman yang lebih kecil. Di samping itu, guru juga menyiapkan tempat untuk anak makan bersama. Setelah kegiatan di kelas selesai, anak dipersilakan untuk cuci tangan dan menempatkan diri untuk makan bersama. Dapat dilihat jika anak makan di meja dan kursi yang tertata seperti ini, anak akan makan dengan lebih tenang, tidak berceceran, dan tertib. Jadi, anak-anak tidak akan berlarian ke sana kemari seperti saat mereka makan di lantai. Setting makan bersama dilakukan di luar ruangan agar anak tidak merasa bosan dan dapat menghirup udara sejuk. Di sini terlihat anak-anak itu makan dengan tertib, dan ada satu anak yang sangat menyukai tempe di menu makan MBG pada hari ini. Setelah anak selesai makan, anak diperkenankan untuk bermain bersama, baik di kelas, di dalam ruangan, atau di luar ruangan seperti ini. Di halaman depan terdapat sundamanda dan pola angka yang dapat dimainkan untuk anak. Dengan ini, mereka dapat meningkatkan kemampuan motorik mereka, keseimbangan, pengenalan angka, serta menunggu giliran saat mereka bermain. Selain itu, juga ada berbagai APE outdoor dengan kerangka besi yang aman. Selanjutnya, anak akan kembali ke dalam kelas lagi secara bersama-sama dikumpulkan menjadi satu untuk recalling dan persiapan pulang. Menjadi kelinci lompat, menjadi kananku
Di sini anak toddler juga terlihat dipersilakan untuk mengikuti kegiatan penutup, yaitu berdoa dan salam perpisahan. Para pengasuh juga terlihat selalu mendokumentasikan apa yang dilakukan toddler untuk dikirimkan ke orang tua mereka. Selanjutnya, bagi anak yang sudah dijemput oleh orang tuanya, dipersilakan untuk pulang. Bagi yang belum dijemput, dimohon untuk menunggu di sekolah terlebih dahulu. Assalamualaikum. Besar banget tadi. Jadi. Assalamualaikum. Jadi. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, anak dapat berganti pakaian dan tetap berada di lembaga untuk melanjutkan layanan daycare. Anak-anak kemudian dibebaskan untuk bermain bersama sesuai minat mereka, atau melakukan aktivitas lain seperti menggambar, mewarnai, dan menyusun balok. Menjelang pukul 11, anak-anak diajak untuk mempersiapkan waktu istirahat siang, dengan pengaturan kamar tidur dilakukan sesuai kebutuhan anak. Anak usia toddler dan anak perempuan beristirahat di kamar depan, sedangkan anak laki-laki menggunakan kamar tidur yang terpisah. Setelah beristirahat sekitar pukul 1 siang, anak bangun untuk makan bersama. Menu makan siang biasanya disesuaikan dengan pilihan yang paling diminati anak, namun tetap memperhatikan prinsip makanan sehat dan bergizi. Setelah makan siang, anak mandi dan kembali melakukan aktivitas bermain sambil menunggu waktu penjemputan oleh orang tua. Melalui pengelolaan kegiatan yang sistematis, anak memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Selain program layanan, manajemen sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan TPA. Berdasarkan hasil observasi,
TPA Kenanga Asri menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan dan keamanan anak selama berada di lingkungan lembaga. Fasilitas yang tersedia antara lain ruang pengasuhan, 2 kamar tidur, area bermain yang luas, 2 toilet khusus anak, serta dapur yang dikelola untuk mendukung kebutuhan sehari-hari anak. Seluruh fasilitas tersebut dirancang dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pengasuhan dan pembelajaran anak usia dini. Selain fasilitas fisik, lembaga juga menyediakan berbagai alat permainan edukatif atau APE, baik indoor maupun outdoor, yang digunakan sebagai media stimulasi perkembangan anak. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, dan mendukung aktivitas anak secara optimal. Di samping aspek pendidikan dan pengasuhan, TPA juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi anak selama berada di lembaga. Di TPA Kenanga Asri, anak dibiasakan menerapkan perilaku bersih dan sehat melalui kegiatan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, serta berbagai pembiasaan positif lainnya. Pengelolaan makanan dan pemantauan kondisi kesehatan anak dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Manajemen gizi dan kesehatan menjadi komponen penting karena kondisi fisik yang sehat merupakan dasar bagi keberhasilan proses belajar, bermain, dan pengasuhan anak. Keberhasilan layanan TPA juga dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga. TPA Kenanga Asri memiliki pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, pengasuh, dan tenaga administrasi. Setiap tenaga pendidik dan pengasuh memiliki peran masing-masing dalam mendampingi, mengawasi, serta memenuhi kebutuhan anak selama kegiatan berlangsung. Koordinasi yang baik antara personil memungkinkan seluruh program layanan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Pengorganisasian yang jelas membantu lembaga dalam menjaga kualitas pelayanan kepada anak dan orang tua. Berdasarkan hasil observasi, manajemen pengelolaan di TPA Kenanga Asri telah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan program layanan, kegiatan harian anak, sarana dan prasarana, gizi dan kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Seluruh komponen tersebut saling mendukung dalam menciptakan lingkungan pengasuhan dan pendidikan yang aman, nyaman, serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Melalui manajemen yang terencana dan terorganisasi, TPA Kenanga Asri berupaya memberikan layanan terbaik bagi anak, sekaligus membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan dan pendidikan pada masa usia dini. Dengan demikian, TPA tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Terima kasih telah menyaksikan video pengelolaan TPA Kenanga Asri Muteseh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.